Kita ke kabar lain pemirsa, berkas perkara tersangka kasus penganiayaan David Ozora yakni Mario Dandisatrio dan Shane Lucas dinyatakan lengkap atau P21 dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya akan bersiap menghadapi persidangan dalam waktu dekat. Kasus penganiayaan yang menimpa Kristalino David Ozora memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka Mario Dandisatrio bersama rekannya Shane Lucas kini telah dinyatakan lengkap atau P21. Mario dan Shane yang jadi tahanan Kejari Jakarta Selatan berbulan-bulan karena proses penyidikan berkutat pada pemberkasan perkara. Selama penyidikan, total ada 17 saksi yang sudah diperiksa untuk tersangka Mario Dandisatrio. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandisatrio alias Dendi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan: 1. Untuk tersangka Mario Dandisatrio. Ke-1, Primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Danang Suryo Wibowo, menepis dugaan adanya desakan pada penerbitan P21. Bisa kami tegaskan tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan satu kali P18, P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Dapat saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari sprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini, berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Mario Dandi juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai prosedur yang harus dijalani tersangka sebelum polisi melimpahkan berkas tahap kedua. Tersangka Mario pun sudah dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur selama 20 hari ke depan. Tanggal 26 Mei 2023, kami menerima limpahan perkara dari penyidik, yaitu atas nama tersangka MDS dan SL. Ini merupakan kelanjutan dari perkara yang sebelumnya sudah kita sidangkan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum AG. Dua tersangka ini sudah kita terima pada hari ini dan sudah dilakukan pemeriksaan secara formil para tersangkanya, dan saat ini penahanan telah beralih kepada jaksa penuntut umum selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Pihak kepolisian menegaskan bolak-balik penyempurnaan berkas keduanya dalam rangka penyempurnaan konstruksi pasal yang diterapkan. Atas nama tersangka Mario Dandi dan Shane, bahwa terhadap dua tersangka ini sudah dilakukan penahanan ya, untuk Mario Dandi selama 94 hari di kepolisian, kemudian Shane 92 hari. Ya, ini berapa kali bolak-balik penyempurnaan berkas, kita kembalian kejaksaan terakhir pada tanggal 10 yang lalu, ya, 10 Mei yang lalu kita kirim ke kejaksaan dan alhamdulillah ya, 2 hari lalu sudah P21 dan hari ini tahap 2 terhadap dua tersangka ini. Tentunya memakan waktu yang cukup lama dalam hal ini, yaitu dalam rangka
kesempurnaan berkas perkara. Ya, terhadap konstruksi pasal kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Ya tentunya kita harapkan nantinya putusannya bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan kepastian hukum. Atas perbuatan kejinya kepada David Ozora, Mario Dandi menyesal dan tengah mempersiapkan pembelaan pada saat persidangan nanti. Nah, apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Tentunya ada nanti Ada ya? yang disampaikan di persidangan. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario? Tentunya saya sangat menyesal dan Menyesal ya Mario ya? Oh ya, meminta maaf ya. Oke Mario. Semoga semuanya lancar Mario ya. Sip. Putra mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak karena korbannya David Ozora masih berusia 17 tahun. Dandi tersulut emosi karena mendengar kabar bahwa AG kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Tim TV One mengabarkan.